Kisah perdebatan Nabi Ibrahim Al-Khalil dengan Raja Namrud. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan." Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan kisah perdebatan kekasihnya itu bersama seorang raja yang zalim, bertindak sewenang-wenang, bahkan berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim kemudian mematahkan segala ucapan dan pendapatnya, hingga tampak betapa bodohnya raja itu dan betapa dangkal akal pikirannya. Nabi Ibrahim mengalahkannya dengan bukti yang nyata serta penjelasan yang terang dan jelas. Para ahli tafsir, ahli silsilah, dan ahli sejarah menyebutkan bahwa raja yang dimaksud adalah penguasa Babilonia bernama Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Sam bin Nuh alaihissalam. Mujahid berkata, ia adalah salah satu penguasa terbesar di muka bumi. Sebagaimana dikatakan para ulama, hanya ada 4 orang raja besar yang pernah berkuasa di dunia. 2 diantaranya beriman dan 2 lainnya kafir. 2 raja besar yang beriman ialah Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan 2 raja besar yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Dikisahkan pula bahwa kekuasaan Namrud berlangsung selama 400 tahun. Sepanjang masa itu ia bertindak sewenang-wenang, melampaui batas, dan seluruh perhatiannya hanya tertuju pada kesenangan serta kemewahan duniawi. Kesombongan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim Al-Khalil menyeru Namrud agar menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Namun karena kebodohan, kesesatan, serta angan-angan yang melambung tinggi, Namrud tetap menolak dan mengingkari Sang Pencipta. Ia pun berdebat menentang seruan Nabi Ibrahim, bahkan berani mengaku dirinya adalah Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," Namrud menjawab dengan sombong, "Aku pun sanggup menghidupkan dan mematikan." Yang dimaksudkan Namrud ialah ia mendatangkan 2 orang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman mati. Ia lalu memerintahkan agar salah seorang dibunuh, sedangkan yang seorang lagi dibebaskan dan diampuni. Melakukan hal demikian, ia merasa seolah-olah dialah yang memberi nyawa dan mencabutnya. Padahal ucapan itu sama sekali tidak sanggup menandingi atau membantah keterangan Nabi Ibrahim, justru jauh dari inti perdebatan. Sebab maksud Nabi Ibrahim ialah ada pencipta yang maha agung, yang terbukti nyata dari adanya makhluk yang hidup lalu mati. Ada asal kejadian segala sesuatu. Semua menunjuk kepada Zat yang maha kuasa, pencipta pertama, tempat bersandarnya segala hal, yang tidak satu pun makhluk mampu berdiri sendiri tanpa kehendaknya. Dialah yang menciptakan, mengatur jalannya bintang-bintang, meniupkan angin, menghimpun awan, menurunkan hujan, menciptakan beraneka ragam makhluk yang dapat dilihat mata, dan dialah pula yang kemudian mematikan semuanya. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Namun Namrud hanya menjawab dengan pemahaman yang sempit, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Maka Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata yang mematahkan seluruh kesombongannya. "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari arah timur, maka cobalah kau terbitkan ia dari arah barat." Matahari setiap hari terbit dari timur sesuai ketetapan, pengaturan, dan kekuasaan Allah, pencipta, penggerak, serta penguasa segala yang ada. Tiada Tuhan selain Dia. Nabi Ibrahim menantangnya, "Jika benar kau sanggup menghidupkan dan mematikan sebagaimana kau katakan, jika benar kekuasaanmu sekuat itu, maka buatlah matahari terbit dari arah barat. Sebab Zat yang berkuasa memberi nyawa dan mencabutnya adalah Zat yang berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Tidak ada yang mampu menghalangi atau menahannya. Jika kau benar-benar seperti yang kau klaim, lakukanlah hal itu. Namun semua orang pun tahu, mustahil kau sanggup melakukannya." Begitu mendengar tantangan itu, sebagaimana firman Allah, lalu terdiamlah orang kafir itu. Artinya, segala alasan dan ucapan Namrud telah dikalahkan. Tak ada lagi yang sanggup ia katakan untuk membantah kebenaran. Perdebatan itu terjadi sehari setelah Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang disiapkan Namrud untuk membakarnya. Saat itu keduanya belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya. Namrud memiliki gudang persediaan makanan, dan rakyat biasa sering datang kepadanya untuk meminta bagian makanan tersebut. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim pun ikut datang bersama orang-orang lain untuk mengambil jatah.
Di sanalah terjadilah perdebatan yang baru saja diceritakan. Namrud karena benci dan dengki tidak memberikan makanan apapun kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang ia berikan kepada orang-orang lain. Nabi Ibrahim pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mendekati gundukan pasir, lalu memenuhi kedua tas yang dibawanya dengan pasir. Ia berkata dalam hati, "Aku akan menenangkan hati keluargaku sampai aku tiba di rumah." Sesampainya di rumah, ia meletakkan bawaannya, lalu bersandar dan segera tertidur. Istrinya, Siti Sarah, bangun dan mendekati kedua tas itu. Betapa terkejut dan gembiranya, ia ternyata isi kedua tas itu telah berubah menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Ia pun segera memasak dan menyiapkannya. Ketika Nabi Ibrahim bangun dan melihat makanan yang sudah tersaji, ia bertanya, "Dari mana kalian dapatkan makanan yang baik ini?" Sarah menjawab, "Dari apa yang engkau bawa pulang tadi." Barulah Nabi Ibrahim tahu, itu adalah rezeki yang secara ajaib dihadiahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Karena tetap keras kepala, menolak beriman dan tak mau menerima seruan kebenaran dari Nabi Ibrahim, Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi raja yang zalim itu. Malaikat itu menyerunya, "Berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namrud menolak dengan tegas. Untuk kedua kalinya, malaikat mengulangi seruan yang sama, namun ia tetap menolak. Untuk ketiga kalinya pun seruan itu disampaikan, namun hati Namrud makin keras dan tak mau tunduk. Akhirnya malaikat berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah seluruh pasukan dan pengikutmu. Aku pun akan mengumpulkan golonganku untuk berhadapan denganmu." Namrud pun segera mengerahkan seluruh bala tentaranya, berkumpul sejak terbit fajar, bahkan sebelum cakrawala tampak bulatan matahari. Saat itulah Allah mengirimkan segerombolan makhluk kecil sebesar lalat atau nyamuk, lalu memberikan kekuasaan kepada makhluk-makhluk itu atas pasukan Namrud. Makhluk-makhluk itu memakan daging, menghisap darah mereka, hingga yang tersisa hanyalah tumpukan tulang belulang yang rapuh. Satu ekor dari makhluk itu masuk ke dalam lubang hidung Namrud, lalu tetap tinggal dan bertahan di sana selama 400 tahun lamanya. Sepanjang masa itu, ia terus disiksa oleh Allah melalui makhluk kecil tersebut, terus-menerus memukul kepalanya dengan sebatang tongkat kecil karena rasa sakit yang tak tertahankan, hingga akhirnya Allah membinasakannya oleh sebab seekor lalat yang paling lemah sekalipun. Demikianlah kisahnya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua.